Oke Mas Bro, kali ini kita ditemani inspektur muda ya. Hai dia, karena matanya masih terang. Ayo, Ian, kamu lihat nih mobil, kamu periksa dulu. Langkah-langkahnya kamu kan tahu, coba. Ini dia mobilnya. Oke Mas Bro, ini adalah yang akan kita inspeksi hari ini adalah Pajero Dakar 4x2 diesel ya. Ini udah CGT, ini lanjutan dari Pajero DID, keluarnya ini pertama kali 2013. Ciri khasnya itu ya, yang paling kuat itu di ram depan ini, dia stylish membentuk bola chrome horizontal ya. Ini cirinya, kalau sebelumnya kayak jaring-jaring gitu. Langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita nggak perlu berasa busuk ya, santai aja. Periksa dulu bagian eksteriornya, bodi luar ya. Oke, kayaknya udah ditemukan beberapa hal yang minus. Jadi kita harus mencari ya, apa minusnya di bodi ini, apa kekurangannya apa gitu, cacatnya di mana gitu, item atau panel mana aja yang bermasalah atau ada kekurangan. Karena mobil bekas itu intinya kita buat melakukan inspeksi itu mencari kekurangan. Mau temuan apa aja? Untuk cat body semua aman, cuman di bagian fender belakang sebelah kiri ini ada saya. Oh, ini teman-teman, Ini di bagian fender. ada sedikit baret ya. Kalau ringan begini, ini masih kita tanggulangi dengan diampas 2000, kayaknya masih kena dengan cara begini. Kalau dia dalam gitu itu udah nggak bisa. Cuman kalau nggak dalam, sampai biasanya ini hitam dia nih, kalau dalam ini kayak gesotan ke tembok atau ke mana ini. Terus apa lagi? Spoiler. Ini over fender ya, oh copot dia. Ini berapa ada kancing di situ, kayaknya masih ada tuh kelihatan. Ini lepas doang guys, lepas doang. Ini hal ringan ini ya, jadi jangan dijadikan hal yang membuat apa penilaian yang minus banget, enggak nih, enggak. Itu yang jelas ada sudah kita temukan minusnya ya. Satu di sini over fendernya, yang kedua di bagian spoiler. Kita harus ketahui ya, kalau mobil tahun
lama itu ya. Ini ada beberapa yang dikerjakan oleh vendor gitu ya, macam vendor ya. Nah ini salah satunya. Jadi spoiler ini bukan bawaan dari pabrik. Jadi nggak, catnya ini nggak sama ini. Ini pabrikan yang ngecat, kalau ini enggak. Macam rekanan gitu ya. Ya jadi menerima proyek ini. Catnya itu memang kualitasnya begini rata-rata. Nah beda dengan sekarang. Kalau sekarang kayaknya udah kualitas cat udah benar-benar dirapikan. Jadi relatif nggak ada kejadian kayak gini sekarang. Kalau ininya masih mulus, stepnya ini ya, tangga ya, kita anggap ini ya, kita bisa menilai ini bagian panel-panel yang di sini masih aman. Nah berikutnya kita ke sebelah kanannya ya, lihat juga. Oke lanjut. Terus kita buka nih pintu belakang, bekas belakang ya. Sama semua, intinya semua panel, pintu, semua pintu termasuk pintu bagasi belakang ini semuanya harus ada yang namanya sealer dan itu tadi ya, wajib ada nih. Kalau di sini dia halus kecil itu kelihatan ya, ini lembeknya begitu ya. Terus kita ke bagian yang paling penting ini. Biasanya kalau ada insiden itu terjadinya di depan ya. Kita periksa juga, ini detail banget ya, bisa detail. Nah, terus baru kita ke full head ini ya. Indikasinya ini gampang kok, ini gampang. Kalau di sininya nggak ada masalah, biasanya kita katakan ini aman ya. Bagian atas aman. Biasanya full head ini dia juga nggak bakal ada masalah. Ini ciri khasnya begitu. Ada lubang-lubang di sini masih bulatnya bagus, nggak ada bekas dempulan, nggak ada retak-retak. Bagian bawah bekas ya dempul yang mengelupas gitu. Karena di sini panas ya, jadi dempul tuh nggak bakal nempel sempurna. Periksa juga apakah ada yang keriting gitu ya. Nah ini bagian atas sudah. Hal yang paling rahasia di sini ya, bukan rahasia sih, hal yang paling pokok, cara gampang itu kita lihat di sini, longok dari sini nih, sini ke bawah. Itu ada tulangan di situ. Kalau mobil bekas tabrakan itu pasti udah nggak bener. Jadi kita ngelihat kewajaran aja ya, ini masih original apa enggak gitu ya. Ada semacam tulangan yang bulat itu. Kalau buat Pajero, Dakar mau exit sama aja ya. Itu dia
sudah menunjukkan gitu kalau mobil itu pernah insiden. Kalau kita pastikan itu aman, yes gitu ya. Terus boleh ke bawah terus, boleh. Nah dari sini nih kita lihat nih. Jadi nggak perlu, kadang-kadang keterlaluan juga ya, nggak baik juga ya. Kita lihat aja sini nih. Ini yang bagian ini nih. Ini dia lunak nih. Kalau seandainya ada insiden ini pasti udah pengok, nggak bener. Jadi nggak usah terlalu mencurigai gitu ya. Kalau udah kita temukan di sini, terus bagian sini, nih. Sini nih, dia ada kiri kanan ini ya. Oh, panel-panel yang bisa mengasih tahu, mengindikasi kalau mobil itu bekas tabrak gitu, bekas insiden itu yang hitam. Oke, berikutnya kita lanjut. Setelah kita periksa bodi semua, ini masih original. Artinya panel-panel ini kap mesin, ini masih original, bukan pabrik. Kalaupun dia ada asuransi yang Polres itu mengklaim ya, terus diganti, dia nggak bakal ada karet itu lagi, nggak ada. Pintu-pintu semua original. Nanti kita bahas catnya ya. Bagasi belakang original. Pokoknya ini mobil masih original pabrikan semua, bawaan pabrik gitu. Kalau cat ulang itu relatif banget penilaian, karena itu udah resiko di mobil bekas. Berikutnya kita setelah memeriksa bagian eksterior semua, baru kita periksa interior ya. Panel-panel interior ini loh, jok, dashboard, plafon. Ya, kalau buat Pajero Dakar ya pasti sanggup ya. Ini kan joknya bahan semi kulit ya. Kita periksa cacatnya di mana. Biasanya buat Pajero saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu Pajero itu biasanya nih. Ini kuncinya nih. Kita turun dulu ya. Nah, ini. Bagian pinggir dari bangku supir ini sebelah kanan. Kalau mobilnya udah lecet, artinya kilometernya banyak mungkin ya, ini udah hancur. Kalau ini masih bagus. Ini indikasi banget buat interior. Ini dulu nih, yang paling gampang rusak ini karena supir lah yang paling sering turun naik ya. Jadi di situ ini masih bagus. Kita cek sunroof. Taunya kunci rodanya ditaruh di sini ya, seharusnya di sana, nggak apa-apa. Oke, ujung-ujung bangku ini lihat ya. Nah ini yang tadi saya bilang nih, kalau dia udah rusak, ini indikasi mobilnya ya cukup tinggi lah, mobilitasnya tinggi. Oke, ini mobil udah hidup. Bagian lainnya kita tes kaki-kaki ya, kita nggak perlu jalan ya. Puter ini aja. Kalau ada yang nggak enak di sini, mungkin dia redak geluduk, terasa di sini bermasalah. Simple banget kan? Ini saya jamin nggak ada bunyi-bunyi ini kaki-kaki. Mungkin buat lebih jelas mengecek beginian ya, ngecek kaki-kaki mobil nggak jalan ini, tolong dilihat video saya sebelumnya ya, pada review mobil Innova tahun 2009. Oke.
udah. Untuk lebih jelasnya mungkin ada di video saya sebelumnya ya. Cuman buat diesel ya kita periksa semuanya, apa kering gitu loh ya, nggak ada bunyi-bunyi yang macam-macam yang mencurigakan, kita boleh buka ini. Kalau yang bermasalah biasanya dia berasap nih. Udah gitu aja, nggak usah digini-gini segala, hitam lah. Udah nggak ada asap ya, aman, udah tutup lagi. Nah, kita cari yang lain. Udah agak lembab-lembab poli ya. Ringan. Oke, lanjut. Secara keseluruhan tim sudah kita berikan penilaian bagus. Boleh lihat ke bawah bagi yang lihat ke bawah, tapi kalau kita lihatnya begitu aja, udah begitu aja. Kalau nggak ada rembesan oli ya udah masalah selesai. Oke guys, teman-teman semua, sebagai langkah terakhir ini kita butuh waktu beberapa detik aja. Kalau bisa mobilnya udah deal duluan, jangan di tes kayak gini kalau belum deal. Artinya keputusan terakhir kita udah sepakat dengan harga, boleh kita tes. Oke, ini akurasinya saya bilang kemarin itu bisa sampai 90% ya, buat membuktikan mobil ini maticnya masih bagus. Artinya kita masih bisa lari dengan apa tenaga yang dijanjikan dalam mobil ini berapa, itu masih dapat kuncinya nih. Oke, udah, kamu ada langkah-langkahnya. Pertama, dia mesin lagi hidup, DDP. Nah, injak rem pakai kaki kiri, gas di kaki kanan ya. Habis itu tarik handrem, habis nih, kita menuju ke jarum RPM ya, normal banget, 900 lagi hidup AC. Nah, ini tes matic ya, masukin persneling ke D. Oke, nah, langkah-langkahnya udah tadi ya. Perhatikan jarum RPM, ini D ya, lagi gigi D. Nah, perhatikan, yang harus diperhatikan itu jarum RPM. Ya, boleh kita gas itu sampai ke RPM 1500 ya. Kalau mobil bermasalah dia tuh nggak bakal sampai 1500 aja, nggak nyampe. Ini normalnya kalau mobil normal tuh nyampe 2000 ya. Ini gas pun terus nggak bakal lewat dari. Kalau loss berarti bermasalah. Kalau nggak kuat sampai 1500 sampai 2000 juga bermasalah. Coba gas pelan ya. Terus sudah. Ini saya jamin mobil ini bisa lari ini. Artinya mesinnya nggak masalah, posisinya masih dapat, bisa lari dalam kecepatan 180, 160, 140 gampang. Oke, itu aja tips kita kali ini. Ya biarin dia terserah, dia puas banget ya 100%. Ini berdasarkan pengalaman saya dalam menggunakan mesin dan kaki-kaki yang belum kita cek jalan apa responsif ini kan, saya nggak bakal jalan jauh-jauh bisa. Oke Mas Bro, dari inspeksi kita kali ini, mobil ini kita putuskan untuk dibeli ya, karena artinya kita mengambil keputusan ini kita lanjut untuk negosiasi harga, karena kita temukan tadi cacat-cacat ringan di bagian fender, di bagian spoiler, itu masalah cat doang kecil banget,
tuh. Itu nggak penting, nggak bukan permasalahan yang harus kita jadikan hal vital bahwa ini nggak bisa dilanjut. Ini oke barangnya, kalau nggak dapat jempol 4 ya 2 lah gitu. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini ada manfaat. Dan bertemu di topik dan tema review lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.